Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar anak Indonesia. Perkenalkan, saya Ikhwan Safi Siregar. Pada kesempatan di channel YouTube ini, saya akan sedikit memberikan materi yaitu tentang akhlak. Sebelumnya, jangan lupa nanti di subscribe, dan share, dan komen apabila ada nanti yang ingin dipertanyakan ataupun yang ingin lebih diperjelas. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Baik, kita langsung masuk ke materi yaitu tentang akidah, akhlak, ramah, dan sopan santun kepada orang tua. Nah, yang pertama yaitu sikap kita sopan santun kepada orang tua. Bagaimana sih sopan santun kita kepada orang tua? Nah, sopan santun kita kepada orang tua yaitu jangan pernah sekalipun kita seorang anak melawan. Terkhususnya melawan kepada ibu. Sababnya kenapa? Seorang ibu ialah yang melahirkan kita, mengandung kita 9 bulan, merawat kita dari mulai orok hingga kita dewasa. Nah, lalu siapakah yang harus kita hormatin lagi dan kita sopan santunkan? Yaitu seorang ayah. Sebagaimana seorang ayah yang ia berjuang keras dari pagi hingga malam, ia mencari sesuap nasi demi kita agar kita tetap makan, agar kita juga mampu membeli segala peralatan-peralatan, terkhususnya peralatan sekolah serta kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Nah, dan orang tua juga ia yang selalu merawat kita, terutama ketika kita sedang sakit. Nah, orang tua lah yang selalu merawat kita, yang langsung memberikan kita obat, yang langsung merawat ataupun langsung membawa kita ke klinik ataupun ke rumah sakit ketika kita sedang sakit. Dan orang tua juga yang selalu mendoakan kita sebagai anak agar kita selamat dan juga menjadi anak yang soleh dan soleha, serta menjadi anak yang pintar dan berguna bagi nusa dan bangsanya serta dan agamanya. Adapun beberapa poin contoh sikap ramah kita kepada orang tua ataupun sopan santun kita kepada orang tua, yaitu berbicara dengan sopan. Nah, adapun nanti di poin-poin ini akan ada saya tambahkan, yaitu berbicara dengan sopan. Nah, berbicara dengan sopan ini seperti mana? Ataupun bagaimana berbicara kita sebagai anak yang baik kepada orang tua, yaitu dengan nada-nada lembut ataupun nada pelan. Tidak boleh yang namanya seorang anak lebih tinggi nadanya kepada orang tua walaupun orang tua tadi sudah uzur ataupun sudah tua. Nah, adapun juga yaitu mungkin di sini saya akan menambahkan yaitu ketika kita bersalaman kepada orang tua. Nah, bersalaman kepada orang tua mana yang benarnya? Nah, ini yang masih anak-anak salah dalam bersalaman kepada orang tua. Yang benar itu ialah mencium tangan omak tadi ataupun mencium tangan ayah tadi. Nah, jangan kita kementeran. Nah, jangan nanti banyak yang anak gadis udah pakai make up dia mau pergi rumah takut make upnya luntur, jadi disalamnya pula ke pipi. Nah, jadi tak cium tangan omak tuh, nah, itu yang benar salaman. Nah, walaupun tangan omak ataupun ayah tuh bau terasi, cium tangannya. Walaupun dia baru ngulek-ngulek sambal, cium tangannya. Pedas bibir nggak jadi masalah. Itu namanya sikap kita yang baik kepada orang tua. Lalu menaati nasihatnya.
Nah, ketika orang tua memberikan nasihat-nasihat yang baik, atau kalau bahasa Jawanya, wejangan-wejangan yang baik, nah, maka kita mendengarkan tanpa kita melawan sedikit pun. Nah, yang ketiga, ataupun beberapa poin lagi, membantu meringankan tugas orang tua. Nah, orang tua tidak pernah ataupun tidak menyuruh kita membantu ataupun membuat pekerjaan yang berat. Pasti orang tua selalu ingin membantu ataupun mengerjakan yang ringan-ringan. Contoh, orang tua menyuruh kita menyapu rumah, menyapu halaman, mencuci piring, serta membersihkan kamar kita. Itu membantu tugas orang tua ataupun meringankan hal-hal yang kecilnya. Yang keempat ataupun poin yang terakhir, tidak membantah perintahnya. Nah, tidak membantah perintah ini bagaimana gitu. Ketika orang tua menyuruh kita sholat, ketika orang tua menyuruh kita sekolah, ketika orang tua menyuruh kita dengan hal-hal yang lain, selagi menyuruh itu ataupun perintahnya itu masih baik, maka seorang anak tidak boleh yang namanya membantah. Karena dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala katakan, yaitu wala taqul lahuma uf. Nah, apa ini artinya? Dan janganlah kamu sekali-sekali mengatakan ah. Nah, mengatakan ah saja tak boleh, konon lagi membantah. Nah, mungkin sudah jelas. Ketika kita mengatakan ah, itu kita sudah termasuk dosa yang paling besar. Karena kenapa? Ah, itu sudah berarti melawan segala semua apa yang dibilang ataupun dikatakan orang tua. Allah saja melarang dalam jangan mengatakan ah. Nah, berarti ah saja tak boleh, konon dengan hal-hal yang lain lagi. Mungkin itu saja materi-materi ataupun ilmu sedikit dari saya yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Dinantikan video selanjutnya. Salam semangat belajar anak Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan serta tulis di komentar apa saja materi-materi selanjutnya yang akan saya bawakan nanti, ataupun ingin penjelasan lebih jelas dalam materi yang saya sampaikan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.